Tuan Guru Bajang yang kami muliakan, ada pertanyaan dari sahabat-sahabat. Yang pertama adalah, Assalamualaikum, semoga Tuan Guru Bajang dan Umi sekeluarga selalu dalam lindungan Allah. Tuan Guru Bajang, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Anda mengenai Islam Nusantara? Karena teman dan ustadz saya di kampung melarang saya belajar dari kajian medsos yang sebagian besar dari beliau-beliau menolak Islam Nusantara. Satu-satu ya Bu, biar beliau tuntas jawabnya. Baik, silakan Tuan Guru. Terima kasih. Islam Nusantara itu sebenarnya menggambarkan bagaimana Islam bisa hidup di seluruh sudut di dunia ini. Jadi Islam itu bisa diterima oleh siapapun. Islam bisa hidup dengan baik termasuk di Indonesia. Pengamalan dan ciri-ciri khas yang dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia, itulah yang diistilahkan dengan Islam Nusantara. Bukan berarti Islam Nusantara itu kitab sucinya beda, enggak. Kitab sucinya Al-Quran, ajaran-ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi diistilahkan Islam Nusantara karena memang ada pengamalan-pengamalan kita yang memang sangat khas di Indonesia. Bukan hanya bahkan pengamalan, sekadar pakaian kita pun umat Islam di Indonesia itu ada kekhasannya. Banyakan yang pakai sarung mau pakai jubah di Indonesia. Sarung. Nah, itu bentuk-bentuk dari ciri khas. Ciri khas yang bukan terkait dengan ibadah mahdhah. Nih ibu-ibu ya. Jadi jangan menganggap Islam Nusantara itu berarti urusannya ibadah mahdhah. Yang namanya ibadah mahdhah itu sholat, puasa, zakat, haji, kemudian zikir-zikir, ya sama. Sholatnya 5 waktu, sama semua di seluruh dunia umat Islam. Puasanya pada Ramadan, hajinya kemana? Ke Baitullah. Jadi ibadah mahdhah insya Allah tidak ada perbedaan. Yang beda itu yaitu kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah dijelaskan secara detail oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Misalnya tahlilan. Tahlilan itu tidak pernah secara detail diajarkan oleh Rasul, tapi tidak pernah pula dilarang. Nah, nih ibu-ibu, tidak semua yang tidak diajarkan oleh Rasul berarti tidak boleh. Bukan berarti sesuatu itu ditinggalkan oleh Rasul menunjukkan bahwa dia tidak boleh dilaksanakan. Ada sesuatu yang Rasul tidak kerjakan. Pertama, karena Rasulullah SAW memang tidak terbiasa dengan itu. Dulu Rasul pernah bepergian ke suatu tempat, tiba-tiba disajikan makanan. Di antara makanan itu ada satu makanan daging. Begitu Rasul mau pegang daging itu, Rasul nanya, ini apa? Dijawab oleh sahabat, ini dhab. Dhab itu bukan biawak ya, tapi mirip-mirip lah, digurun. Itu halal. Tapi Rasul tidak makan. Kenapa Rasul tidak makan? Kata Nabi Rasulullah SAW, saya dari kecil emang gak biasa makan ini. Jadi ditinggalkan oleh Rasul bukan menunjukkan makanan itu haram atau tidak boleh. Kadang-kala juga Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu karena tidak ingin sesuatu itu diwajibkan atas umatnya. Contoh, Rasulullah SAW tidak setiap malam sholat tarawih di masjid. Kenapa? Karena Rasul tidak mau umatnya memahami bahwa tarawih itu wajib. Rasul tidak mau
umatnya menganggap bahwa sholat tarawih di masjid itu wajib. Maka Rasul sholat di masjid dalam beberapa malam, dan pada malam-malam yang lain beliau sholat di rumah. Tidak sholat di masjid bukan berarti tidak boleh tarawih di masjid, tapi Rasul tinggalkan sebagian malam-malam Ramadan itu dari tarawih di masjid karena beliau tidak ingin umatnya menganggap bahwa sholat tarawih di masjid itu hukumnya wajib. Nabi kadang-kadang meninggalkan sesuatu karena tidak ingin membebani umatnya. Ada juga Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu karena Rasul menyerahkan kepada dalil yang sudah umum yang dipahami semua. Misal Nabi SAW tidak melaksanakan zikir atau tahlil di masjid secara berjamaah misalnya. Kenapa? Bukan karena tidak boleh, tapi karena zikir itu sudah diberikan hukumnya secara umum oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi kata Allah, wahai orang beriman, banyak-banyaklah berzikir. Gimana caranya? Seperti apa? Di mana? Diserahkan kepada kita. Jadi kalau sudah ada perintah umum, maka Rasul tidak memperincikan, karena menyerahkan kepada pemahaman dan keluangan dari masing-masing hambanya, masing-masing umatnya. Jadi kalau ada yang punya keluangan untuk membuat majelis-majelis zikir, silahkan. Kalau misalnya keluangannya itu agak sempit, tidak bisa ikut, jangan juga disalahkan. Ya, ibu-ibu ya. Jadi kalau ada yang ikut, alhamdulillah. Kalaupun ada yang meninggalkan, jangan juga disalahkan. Masing-masing sesuai dengan keluangannya. Nah, di dalam hal ini, misalnya di Indonesia ada kebiasaan-kebiasaan seperti tahlil, seperti berzikir bersama, berziarah kubur bersama-sama, itu bagian yang dibolehkan. Di Indonesia itu banyak terjadi. Ziarah kubur sebelum Ramadan, ziarah kubur setelah atau setelah puasa. Kemudian ziarah kubur, kapan lagi ziarah kubur? Setelah Idul Fitri. Itu kebiasaan, itu bagian dari yang disebut Islam Nusantara, kebiasaan beragama kita. Hal-hal yang dibolehkan dan kita lakukan. Kalau di Arab Saudi, mungkin di Mesir tidak seperti itu, ya itulah bedanya. Tetapi semuanya itu masuk dalam keseluruhan kelapangan dan keluasan Islam. Jadi tidak boleh kita saling menjelekkan satu sama lain. Justru kita sebagai umat Islam di Indonesia patut bersyukur karena para ulama kita telah mewariskan tradisi berislam yang kuat, yang kita sering sebut dengan Islam Nusantara, yang di dalamnya itu ada nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab.